Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSEI bersama dengan OJK, BEI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSEI telah menyediakan fasilitas akses KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSEI juga terhubung dengan sistem Easy KSEI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor, dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalyn Chiu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Ventani Fortuna International Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan VTNY. Bapak dan Ibu sekalian, PT Ventani Fortuna International Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 15 Desember 2022, di mana PT Ventani Fortuna International Tbk bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, portal web, dan atau platform digital dengan tujuan komersial dan aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet atau e-commerce sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita simak company profile berikut ini. Sebelum ada aplikasi saya bingung nih Mbak, mau lari kemana nih, kadang-kadang saya juga sampai mentok gitu. Kayak ibu-ibu tuh kesulitannya token, terus sembako, bayar air. Problem perusahaan kami itu susah untuk mencari akses keuangan. Pada saat itu memang dengan situasi COVID, jadi kami sangat kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Ventani ini bergeraknya cepat ya, sehingga saya menganggap bahwa kok ternyata ada ya finansial yang bisa membantu dengan kecepatan yang cukup. Bahkan mungkin pengusaha akan membutuhkan seperti ini, layanan yang cepat ini. Luar biasa karena karyawan kami diberikan fasilitas edukasi, fasilitas pinjaman, terutama terkait masalah voucher gitu ya, yang membuat karyawan happy gitu ya, karena dapat diskon gitu ya dari layanan Grab atau apapun itu. Sangat terbantu sekali dengan adanya Ventani ini untuk jadi apa-apa yang sebelumnya kita agak susah mendapatkannya, dengan adanya Ventani jadi sangat terbantu untuk kemudahannya untuk pengadaannya seperti itu. Ya, bila mana mereka mendapatkan kebutuhan yang mendadak dari sisi finansial, mereka langsung bisa menggunakan My Benefit itu untuk pertolongan pertama mereka. Termasuk benefit yang kita dapatkan ketika kita melakukan transaksi, kita bisa mendapatkan diskon 10%. Jadi gunakan terus Ventani, nggak usah mikir, langsung download saja. Ventani, Sobat Demi!
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang melakukan perekaman ataupun menyebarluaskan konten sesi ini selama acara berlangsung dan tanpa izin yang resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, manajemen dari pihak Perseroan. Izinkan saya menyapa Bapak Damar Raditya selaku Group Chief Operating Officer dari PT Ventani Fortuna International Tbk. Selamat siang Bapak Damar. Siang, apa kabar? Iya baik, bersama-sama dengan kita juga ada Bapak Kinata selaku Group Chief Financial Officer dari PT Ventani Fortuna International Tbk. Selamat siang Bapak Kinata. Selamat siang, apa kabar? Baik Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Dan selama acara berlangsung nantinya jika ada pertanyaan dari para partisipan, Anda dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia pada Zoom. Dan nantinya akan kami bacakan ketika sesi pemaparan telah selesai berlangsung. Langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera menyaksikan pemaparan dari PT Ventani International Tbk. Silakan kepada Bapak-Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan adalah kehormatan bagi kami, saya dan Pak Kinata untuk mewakili PT Ventani Fortuna International Tbk untuk berpartisipasi dalam IDX Public Expose Live 2023 pada hari ini. Mungkin bisa langsung di-show slide presentasinya. Jadi hari ini kita ada 4 agenda utama yang akan kita paparkan. Baik, bisa ke next slide. Ya, hari ini ada 4 agenda. Yang pertama saya akan berbicara tentang sedikit business overview tentang Ventani. Dilanjutkan dengan business performance as of Q3 2023. Kemudian ada juga financial summary as of Q3 2023. Dan terakhir adalah kami akan memaparkan sedikit tentang rencana kami sampai akhir 2023 ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Ventani kami dengan bangga sudah menjadi bagian dari IDX as of 15 Desember 2023. Ticket code kami adalah VTNY. Slide. Di mana holding kami, PT Ventani Fortuna International Tbk, yang menjadi perusahaan terdaftar, perusahaan listed di IDX. Selain memiliki operasional di Indonesia, Singapura, dan di Filipina, di tahun 2023 awal ini kami telah membuka kantor cabang yang baru di Jepang. Dan dengan pembukaan kantor cabang di Jepang ini kami berharap bahwa kami dapat memaksimalkan network dari founder kami. Kebetulan beliau orang Jepang, sehingga kami banyak dapat melakukan fundraising untuk mendapatkan low cost of fund untuk bisa memperbesar bisnis kami di Indonesia. Dan juga berita gembira lainnya, di November tanggal 7 kemarin kami baru mendapatkan effective letter dari OJK untuk menjadi pemegang saham mayoritas di salah satu P2P yang ada di Indonesia. Namanya adalah Lampung Berkah Teknologi, Finansial Teknologi, atau biasa disebut Lahan Sikam. Next slide. Ini adalah tim manajemen kami, di mana Pak Jun Waide sebagai founder dan CEO dari Ventani. Dan kami sangat bangga untuk menyampaikan bahwa Pak Jun adalah Japanese founder pertama yang melistingkan perusahaannya di IDX. Selain Pak Jun juga ada Pak Kinata dan saya tergabung di BOD. Kemudian dari sisi komisaris kami ada Pak Chandra. Sebagai presiden komisaris, beliau banyak berkecimpung di dunia finansial dan juga otomotif. Juga ada Pak Katsuya Kitano. Beliau juga sangat expert di bidang finansial, terutama di Southeast Asia, Jepang, dan Hong Kong. Kemudian juga Pak Iwan Ho yang banyak berkecimpung juga di dunia pasar modal. Next slide. Secara overall kami telah beroperasi di 4 negara, di Filipina, Singapura, Indonesia, dan Jepang. Kami sekarang memiliki lebih dari 250.000 exclusive members di Indonesia. Dan kami memiliki lebih dari 450 klien di Indonesia. Dan baru-baru ini kami mendapatkan BBB+ investment grade dari KRI. Selanjutnya kami akan mencoba memaparkan atau mungkin recall sedikit tentang bisnis kami. Bisa pindah ke next slide. Ya, jadi Ventani adalah perusahaan yang berbasis ESG.
sehingga kami ingin terus memberikan positif impact kepada target-target utama kami. Ada 2 target utama, yang pertama adalah perusahaan dan yang kedua adalah karyawan. Perusahaan atau kita sekarang mungkin fokus ke UMKM, banyak sekali challenge yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, terutama dalam hal availability to capital, sehingga munculnya financing gap yang ada di Indonesia. UMKM juga kurang mendapatkan akses perbankan sehingga tidak punya credit history, karena juga mereka masih memiliki manual administratif, sehingga mereka tidak memiliki capital yang cukup untuk mempertahankan karyawan-karyawan terbaiknya. Di sisi yang lain, di sisi employee, kita sebagai karyawan juga harus memiliki aspirasi yang dipenuhi oleh perusahaan. Konsep employee benefit mungkin tidak banyak didengar di Indonesia, meskipun konsep ini adalah konsep yang sangat common di Eropa, di Amerika, di Asia Timur khususnya. Tapi konsep ini menjadi konsep yang kurang didengar di Indonesia, sehingga banyak sekali karyawan yang ada di Indonesia memiliki kesulitan akses ke finansial, mereka tidak punya work-life balance, juga untuk penetrasi insurance-nya juga masih rendah, dan juga opportunity untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik juga masih kurang. Untuk itu Venteni mencoba hadir untuk memberikan all-in-one service untuk meng-cater apa yang diperlukan oleh perusahaan dan juga karyawan. Next slide. Sehingga kita membentuk sebuah ekosistem yang berkesinambungan, di mana kami mencoba untuk meng-empower perusahaan atau UMKM melalui akses finansial dan juga teknologi, sehingga teman-teman UMKM bisa berkembang dan memiliki employee yang lebih berkualitas, dan employee-nya pun juga kami tunjang dengan employee benefits. Kami ada 4 layanan dasar. Yang pertama adalah financial, ada kesehatan, ada pendidikan, dan juga gaya hidup. Sehingga ketika kebutuhan dari employee sudah terpenuhi, maka niscaya mereka akan menjadi lebih loyal dan lebih produktif, sehingga bisa memajukan perusahaan secara menyeluruh. Next slide. Ya, kami akan coba dissect lebih dalam lagi tentang layanan kami. Saya akan mulai dari layanan pertama, yaitu adalah B2B Financial Service. Indonesia kita patut bersyukur karena kita dianugerahi oleh UMKM yang sangat banyak dan resilient. UMKM sendiri menyumbang lebih dari 60% dari GDP nasional. Meskipun demikian, kita juga patut prihatin karena UMKM adalah pihak yang paling terimbas dengan adanya financing gap. Ketika perbankan sebagai akses finansial utama tidak bisa menjangkau UMKM level mikro, maka mereka akan lebih sulit untuk berkembang. Makanya di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri ada traditional bank di sana. Bank-bank konvensional, meskipun mereka bisa menawarkan rate yang lebih rendah, tapi secara proses mereka biasanya butuh waktu 2-3 bulan. Dan juga dari sisi collateral, mereka juga biasanya merequire apa yang namanya fixed asset. Hal ini adalah hal yang sangat sulit dipenuhi oleh UMKM, terutama kalau kita melihat bahwa UMKM sendiri masih prosesnya administratifnya masih manual gitu ya. Makanya hal ini mendorong timbulnya fintech lending, atau di Indonesia dikenal namanya P2P ya, peer-to-peer lending. Idenya baik karena mau memajukan pemerataan ekonomi di Nusantara, makanya mereka bisa memberikan akses sampai ke level mikro, meskipun dengan rate yang lebih tinggi, tapi mereka menawarkan proses yang lebih cepat dan biasanya tanpa kolateral. Venteni sendiri, kami memposisikan diri sebagai penghubung antara bank konvensional dengan fintech lending. Kami ingin memaksimalkan low cost of fund yang murah yang kami dapatkan dari Jepang, plus kami juga banyak berkolaborasi dengan bank lokal, sehingga kami bisa menawarkan interest rate yang kompetitif dan similar ke perbankan. Selain itu juga kami sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, kami banyak mengembangkan AI, seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman P2P, sehingga kami bisa melakukan proses assessment hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 hari, dan biasanya kami tidak merequire apa yang namanya fixed asset. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada UMKM, sehingga kami bisa membantu berkontribusi terhadap kemajuan UMKM yang ada di Indonesia. Next slide.
Dari sisi employee, kami juga sadar bahwa di Indonesia sendiri kebutuhan akan employee benefit cukup besar. Apalagi kita melihat visi dari Indonesia menjadi negara maju secara perekonomian di tahun 2045. Tentunya hal ini harus didukung oleh human resource yang berkualitas. Makanya dari sisi Fentany mencoba untuk melengkapi missing puzzle yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal employee benefits. Tujuannya supaya employee ini bisa berkembang secara kualitas dan juga secara kesejahteraan. Supaya mereka bisa lebih happy dan akhirnya berkontribusi lebih maksimal kepada perusahaannya. Caranya gimana? Ada di next slide. Kita merangkum apa yang dibutuhkan oleh karyawan, di dalam sebuah super app yang kita namakan Fentany Employee Super App. Employee Super App ini adalah the first and the largest di Indonesia. Mungkin kita sekarang kalau ngomong soal Super App, yang muncul di kepala kita adalah teman-teman di Grab misalnya, atau di Gojek. Mereka adalah ultimate B2C Super App, di mana mereka menawarkan kepada publik. Berbeda dengan kami memiliki market yang captive, karena kami khusus menawarkan ini kepada employee, dan kita menawarkan ini secara free kepada perusahaan. Jadi kita kontraknya bersifat B2B2E, business to employee. Kita bekerja sama dulu dengan perusahaannya, baru employee yang bekerja di perusahaan tersebut bisa menikmati layanan dari Fentany. Dan ini 100% free bagi perusahaan. Kemudian ada 4 pilar utama. Pertama finansial, di mana karyawan bisa mendapatkan akses finansial, baik itu kasbon yang sifatnya bulanan atau yang sifatnya long term sampai 12 bulan. Hal ini juga membantu perusahaan terutama dan juga karyawan supaya mereka nggak terjebak dengan loan shark atau mungkin pinjol ilegal gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi kesehatan, di mana mereka bisa mendapatkan akses konsultasi dokter gratis dan juga insurance yang lebih murah. Kemudian dari sisi gaya hidup, mereka bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan, mulai dari grocery, mulai dari listrik, pulsa, bensin, dan lain-lain hanya dalam satu aplikasi. Dan juga edukasi, di mana mereka bisa leverage skill dan pengetahuan mereka. Untuk Super App sendiri, kami mengalami pertumbuhan traction yang cukup signifikan. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Kinata di next slide-nya. Tapi sebagai gambaran, Super App kita ini baru di-launching di November 2021, di mana kita sekarang mencatatkan lebih dari 41% kontribusi revenue dari Super App di Q3 2023, meningkat secara eksponensial, karena di kuartal 3 2022, kontribusi revenue dari Super App ini hanya 9% dari total revenue yang dicatatkan oleh perusahaan. Next slide. Baik, mungkin sekian pemaparan tentang bisnis, mungkin dilanjutkan dengan Pak Kinata untuk pemaparan tentang performance dan juga finansial dari perusahaan. Silakan Pak Kin. Ya, terima kasih Pak Damar. Ya, jadi saya ingin ada pemaparan ya, benar seperti Pak Damar tadi bilang, dulu mungkin persepsi tentang Fentany adalah banyak SME lending ya, dalam arti terkonsentrasi revenue-nya itu di business to business atau SME lending. Cuma as per kuartal ketiga tahun 2023, kontribusi B2B terhadap B2B2E dari 8% atau 9% tahun lalu ya, sekarang udah mencapai 41% dari kontribusi ya untuk B2B2E-nya ya, atau employee benefit ya. Jadi kalau kita lihat di sini as per kuartal ketiga tahun 2023, kita memang sudah berhasil mendisburse loan sebanyak 1 triliun dan kontribusi revenue sekitar 59 billion dari bisnis kita, SME lending kita atau financing bisnis kita. Tetapi kita punya bisnis B2B2E juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, ya kan, mencapai 41 billion ya dalam sisi revenue, sehingga kontribusinya sekarang udah hampir imbang antara lending bisnis kita dan employee super apps kita. Itu dikarenakan B2B2E kita itu mengalami ada traction yang bagus ya dari sisi bisnis, karena kita offer melalui bundling ya, dalam arti kita membantu support
SMI-nya atau UMKM-nya, sekaligus kita mensupport karyawannya juga ya. Jadi kita offer sebagai bundling service ya. Dan kita juga banyak mengalami perubahan dari sisi UI UX ya, fungsi wallet ya kan, dan terutama akses pendidikan kita juga bekerja sama kontennya ya, dengan apa namanya Meta kerjasama ya, atau apa namanya NUS atau AWS ya. Jadi banyak sekali traction di B2B2E yang sehingga antara interest income kita dari B2B2E dengan dari B2B dan fee income kita dari B2B2E itu udah seimbang ya. Jadi ini menghapus keraguan-raguan para investor yang dari awalnya invest di kita itu karena sangat terkonsentrasi di SME lending business ya. Next slide. Ya dari sisi B2B ya, update kita growing nicely ya, 11% year on year dibandingkan kuartal yang sama di tahun lalu, mencapai 1 triliun disbursement, sedangkan revenue kita naik ya 47% ya dibandingkan tahun lalu karena kita berhasil mereprice loan kita dan as we IPO kita juga mendapatkan sumber pendanaan yang cukup baik ya, sehingga kita bisa margin kita bisa increase juga. Sekarang ini dari sisi SME lending kita, B2B klien kita mencapai 440 klien ya, atau meningkat sebesar 52% year on year. Dan kita melending melalui ada 4 platform kita yang aktif sekarang ini. Dan dari sisi funding kita cukup diversify ya. Dari Japan kita 68% dari total funding, dan dari rupiah kita disupport oleh bank lokal itu sekitar 32%. Of course kedepannya kita akan tetap tingkatkan lagi rupiah funding, dan kita build strong funding pipeline untuk 2024 ya, termasuk dari US dollar funding juga ya. Jadi kita akan diversify terus, dan kita akan tingkatkan terus dari sisi funding ya. Dari sisi asset quality kita cukup terjaga ya, di bawah 2%, tepatnya 1,7% ya, sangat terjaga dari asset quality kita, non performing financings ya, compare to market sekitar 2,88%. Ya. Next slide. Ini tentang B2B2E kita, yang kemarin ini kuartal yang sama kontribusinya terhadap total revenue itu 9% ya. Kalau sekarang itu sekitar 41% ya. Dari sisi transaksi meningkat sangat tinggi ya, sekitar 425%, dan begitu juga dari sisi GMV meningkat 1.200%, dan revenue pun meningkat hampir 1.000% ya. Jadi ini low base ya, dari beranjak dari low base, jadi numbernya growth-nya itu kelihatan cukup besar ya, karena ini low base effect ya. Dari sisi employee members juga kita naik sekitar 7% ke angka 240.000. Sisi download juga sekitar 70.000 ya, atau naik 65% dari tahun lalu. Dan paling penting adalah active rate kita itu mencapai 25% ya, karena kita itu captive. Rata-rata pengguna kita itu adalah employee captive ya, bukannya B2C yang kita lihat kalau dari rata-rata B2C apps user itu rata-rata di bawah 20%. Dan yang paling penting di sini adalah average revenue per user ya, ARPU, karena kita punya user adalah rata-rata salaried employee ya, orang-orang yang terima gaji, sehingga rata-rata revenue-nya cukup tinggi ya, 300.000 per user ya, average-nya rata-ratanya. Ya, next slide. Berikut saya tambahkan tentang business update ya. Kita sangat aktif juga terhadap gender participation, women empowerment ya. Sekitar 20% dari klien kita led by women, atau partisipasi daripada women. Jadi kita sangat aktif ya. Dan kita telah mensupport lebih dari 9.600 UMKM ya,
Dan kita juga mensejahterakan karyawan lebih dari 250.000 ya yang telah merasakan kita punya benefit daripada super apps kita. Kita baru menambahkan representatif kita, office kita di Palembang ya, on top of yang kita punya kantor di Jakarta, Surabaya, dan Lampung ya. Dari sisi teknologi kita terus invest ya, dari sisi human resource dan juga invest di teknologi kita ya. Kita baru saja launching loan management system ya untuk better credit scoring ya, sehingga akan berimbas baik sekali terhadap pricing dan asset quality kita ya. Dan kita juga sekarang dalam implementasi SAP di dalam company kita ya. Sekarang sudah mulai Desember ya dengan live data ya. Dari sisi ESG kita juga kolaborasi dengan bisnis partner kita untuk promote ESG inisiatif karena kita aiming for better ESG company ya going forward. Next slide. Berikut kolaborasi kita untuk strengthen ekosistem kita ya. Kita ada kerjasama dengan Plastic Bank, berikut juga dengan Tribun News Jawa Timur dan Artotel Group ya. Dari sisi B2B2E juga kita cukup baik ya dengan Artotel Group ya. Next slide. Kita juga sangat aktif ya untuk mencapai sustainability development growth ya. Karena kita mengimplementasikan ESG inisiatif ya to reduce waste dan menambah kita punya social equity ya kita sebut ya. Next. Saya sampaikan financial summary kita ya. Dari sisi total aset kita bertumbuh nicely sekitar 165% dibanding tahun lalu ya dengan kuartal yang sama, dan liabilities kita juga tumbuh ya sekitar 99% dan total equity kita bertumbuh sekitar 355% ya dibanding tahun lalu ya, sehingga leverage ratio kita atau debt to equity kita tetap terjaga di angka 1,25 kali ya. Jadi kita berencana pelan-pelan kita akan menambahkan leverage sesuai dengan industri ya antara 3 sampai 4 kali ya, cuma bertahap ya, tidak sekaligus ya. Dari sisi revenue juga kita naik ya 125% dan net income kita bertumbuh 57% year on year. Ya, next slide. Berikutnya kita Pak Damar silakan untuk memaparkan plan kita ke depannya. Di mute ya Pak Damar ya itu. Ya. Oke, sorry. Thank you Pak Kin. Jadi seperti yang tadi Pak Kin sempat sampaikan, sekarang kita punya 4 kantor representatif, ada di Jakarta, Palembang, Lampung, dan juga Surabaya. Di akhir tahun nanti kita berencana untuk menambah 1 kantor lagi, dan pastinya Ventani ingin fokus ke Indonesia, karena kami yakin Indonesia potensinya masih sangat besar, UMKM-nya sangat besar, pemerataan ekonominya gap-nya masih cukup besar, dan ini adalah potensi yang akan kami lihat untuk 2-3 tahun mendatang. Selanjutnya mungkin kita akan meng-cover market regional seperti Asia Tenggara. Tapi sampai akhir tahun kita akan fokus untuk membenahi internal kita, terutama karena kita perusahaan basisnya teknologi, kami menawarkan super app, dan kami menawarkan financial based technology, sehingga kami ingin memiliki fundamental dan monitoring yang tepat, sehingga kami siap untuk bisa memberikan yang lebih baik kepada perusahaan UMKM dan juga karyawan yang ada di Indonesia. Next slide. Ya, sekian pemaparan dari saya dan Pak Kinata. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke host, silakan. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan yang telah disampaikan, dan kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Kita mulai dari pertanyaan yang datang dari Ahmad Sahid.
Berapa atau bagaimana target kinerja baik pendapatan dan laba bersih VTNY di tahun 2024? Apa ada langkah dan strategi perusahaan yang akan mendukung target tersebut? Boleh silahkan, Bapak-bapak boleh dijawab. Baik, Pakin. Oke, dari sisi pendapatan ya, 2024 of course itu adalah tahun politik ya, di mana kita melihat kita akan grow juga seimbang ya, 50-50 antara B2B dan B2B2E ya. Jadi kita dari sisi B2B ya kan kita akan terus tingkatkan kita punya disbursement ya Pak Damar ya. Targetnya kita sedang finalisasi ya sekarang Pak Damar ya untuk tahun 2024 ya. Cuma kita akan terus bertumbuh ya lebih besar daripada disbursement dari tahun ini ya. Dan strategi perusahaan guna mendukung target tersebut ya kita terus membuild pipeline ya dalam sisi funding ya. Jadi kalau dari sisi funding tahun depan itu kita targetin ekivalen $100 juta ya target kita untuk new funding ya on top of yang sekarang ini kita ada ya secara bertahap ya kuartal ya kan mungkin dari sisi revenue atau laba bersih ya kita target juga akan meningkat dari tahun ini ya. Mungkin Pak Damar ada yang menambahkan dari pertanyaan nomor 1 Pak. Baik, thank you. Mungkin saya tambahkan sedikit. Banyak orang yang berkata bahwa tahun depan tahun politik, segala sesuatu tidak menentu, tapi kalau dari sisi kami melihat selalu ada opportunity dan kami yakin ya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Dan kami juga memiliki experience kemarin pas pandemik, sebenarnya ya mungkin banyak market juga yang downtrend, tapi juga kami melihat banyak market yang juga mengalami uptrend. Kuncinya adalah kami akan lebih prudent, akan lebih jeli dalam melihat segala opportunity di tahun 2024. Makanya sekarang kami banyak berkolaborasi atau engagement gitu ya dengan beberapa SOE misalnya atau BUMN atau mungkin asosiasi-asosiasi atau komunitas besar yang memiliki anchor yang cukup kuat sehingga di tahun 2024 pun kami bisa mengalami growth yang sangat signifikan dibandingkan apa yang kami alami di tahun 2023. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya baik, terima kasih Pak. Berikutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kurnia Latif menanyakan apakah yang bisa menggunakan Super App hanya perusahaan yang bekerja sama secara finansial dengan Venteni atau perusahaan lain juga bisa? Ya, silakan boleh dari Pak Damar atau Pak Kinata. Bu maaf ya, sebelumnya ada pertanyaan berapa nilai belanja modal tahun ini dan sumber capex ya. Apa boleh saya jawab itu juga ya? Boleh silakan Pak. Oke, jadi nilai belanja modal tahun ini ya cukup banyak terutama di sisi teknologi ya. Ya kita ada belanja yang tadi disebutkan ya, kita ada invest di sistem Elements ya kan, beberapa modul-modul kita juga ada invest di sistem juga SAP ya. Sumber capex-nya itu ya kita berasal dari yang kemarin ini ya IPO-nya ya. Jadi sudah kita alokasikan dananya ya. Sehingga sudah tercapai ya, jadi apa namanya tinggal ada beberapa lagi yang kita akan lakukan ya. Apakah ada rencana pembagian dividen? Sementara belum ya, karena kita akan plowback semua keuntungan untuk mendukung pertumbuhan kita ke depannya ya. Jadi karena perusahaan sekarang ini fokus di pertumbuhan ya. Jadi kita lebih fokus untuk plowback ya, untuk kita retain earning-nya untuk pertumbuhan kita, company kita ke depannya. Ya. Mungkin yang kedua, apakah bisa yang mungkin Pak Damar ada mau nambahkan lagi Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan Pak Kurnia Latif Pak? Iya, dari saya mungkin cukup Pakin, tadi penjelasan Pakin sudah cukup. Iya. Untuk selanjutnya, apakah yang bisa menggunakan Super App hanya perusahaan atau ini bekerja sama finansial? Mungkin Pak Damar bisa bantu jawab Pak, pertanyaan kedua. Baik, jadi untuk Super App kita ada dua jenis user. Yang pertama adalah user eksklusif dan yang kedua ada user public. Apa itu user eksklusif? Mereka user eksklusif adalah karyawan-karyawan yang perusahaannya sudah bekerja sama dengan Venteni. Sedangkan user public adalah mereka ya public yang bisa langsung download di App Store atau di Play Store. Karena memang aplikasi kita bisa di-download dengan mudah gitu ya, ada di Play Store dan di App Store.
Bedanya apa? Bedanya adalah kami memberikan benefit yang lebih kepada teman-teman yang perusahaannya sudah bekerja sama dengan Fentany. Artinya, bagi eksklusif membernya Fentany, kami memberikan benefit yang tidak bisa didapatkan oleh public user. Contohnya, akses ke layanan finansial. Akses ke layanan finansial hanya kami buka bagi karyawan yang perusahaannya sudah bekerja sama dengan Fentany. Karena sifatnya ada HR approval dan pemotongan gaji. Kemudian tentang edukasi, kami memberikan sertifikasi dari Meta, dari NUS segala macam. Ini hanya kami peruntukkan bagi karyawan yang perusahaannya sudah bekerja sama dengan Fentany. Dan yang ketiga adalah kami memberikan diskon khusus kepada karyawan yang perusahaannya sudah join sama Fentany, kurang lebih 10%, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang paling murah di pasar. Itu perbedaannya. Pak Damar dan juga Pak Kinata, dengan demikian kita akhiri sesi tanya jawab Public Expose dari PT Ventany Fortuna International Tbk. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa ditanyakan kembali nantinya ke Investor Relation dari VTNY begitu ya, atau dari unit terkait yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Damar Aditya selaku Group Chief Operating Officer untuk dapat memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Pada Pak Damar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami atas nama Fentany mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh klien dan juga semuanya yang telah mendukung kami selama ini. Itu adalah the biggest appreciation yang pernah kami terima, dan dengan kami listing di Indonesia, di IDX, kami berkomitmen untuk bisa membantu Indonesia untuk bisa lebih bertumbuh, terutama dari sisi UMKM dan juga karyawan yang ada di Indonesia. Supaya kita bisa menjadi atau meng-achieve bareng-bareng gitu ya, Indonesian Vision di tahun 2045 untuk menjadi negara dengan perekonomian yang maju. Itu aja dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Damar atas closing statement yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Ventany Fortuna International Tbk. Boleh kita berikan aplaus secara virtual. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Ventany Fortuna International Tbk dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Ventany Fortuna International Tbk dan juga tentunya kepada seluruh peserta yang turut aktif, turut hadir dalam acara kali ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose berikutnya yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.